warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang amat pengasih lagi amat penyayang. Kita simak terjemahan firman Allah Surah An-Nahl ayat 78 sampai 79 sebagai berikut. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah telah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan juga hati supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak, saudari, muslim-muslimat, baik Bapak Ketua dan seluruh pengurus masjid kita, Pak Ustadz kita, para jamaah yang memuliakan rahimakumullah. Terima kasih atas seruan dari Bapak Ibu semua, baik pengurus maupun jamaah melalui Ustadz kita. Pada malam ini kita alhamdulillah dengan izin Allah dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka beribadah, dan sedikit waktu sampai masuk Isya kita berbincang-bincang tentang ilmu pengetahuan. Judul pengajian kita pada malam ini 5 macam prinsip hidup. Nanti kita uraikan. Namun sebelumnya Ambo ingin mengajak Bapak Ibu mengamalkan satu hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tentang doa waktu berangkat dari rumah ke masjid. Jadi kalau sudah mengamalkan alhamdulillah, tapi kalau belum, nanti setelah dikopikan oleh Ustadz kita, Bapak Pengurus, supaya kalau bisa dihafal, dihafal. Tapi kalau enggak, sebelum hafal, ke berangkat ke masjid, baca dulu. Nah, malaki hafal. Jadi supaya mudah, enggak hilang. Nanti kalau sudah dapat masing-masing ditempelkan di mungkin dekat meja makan, kok yang mudah dibacalah, ya. Saya bacakan dulu, kemudian kita baca artinya, kita pahamkan. Rasulullah SAW ketika akan pergi dari rumah ke masjid. Jadi kalau dulu kan dari Mekah, di Mekah itu, dari tempat tinggal beliau di rumah kakek beliau Abdul Muttalib itu, sekarang dibikin pustaka kalau nggak salah. Ke pekarangan Masjid Haram itu lebih kurang 200 meter kalau kini. Kalau dulu tentu lebih jauh.
Nah, kalau di Madinah, setelah beliau hijrah ke Madinah, dulu Masjid Nabawi itu kan ketek tuh Pak Ibu. Cuman 6 kali 5 meter lebih kurang. Dibuat dari tonggak-tonggaknya batang kurma, kemudian parang-parangnya pelepah kurma, ataunya daun-daun kurma. Lantainya seadanya saja dari tanah kerikil-kerikil yang ada di situ. Jadi dulu tuh tentu gambarannya adalah tempat tinggal beliau agak jauh dari masjid yang ketek dulu. Nah, kalau kini lah nyambung Raudhah dengan tempat tinggal beliau atau rumah beliau, sekarang jadi makam beliau. Sebelah kanan, kalau ngalah ke depan adalah mimbar beliau. Jadi doanya nih Pak Ibu, ketika kita akan pergi ke masjid, nah kita baca doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, fi qalbi, di hatiku ini, nuron, cahaya, bersinar. Wa fi basari nuran, dan penglihatanku juga bercahaya. Jadi mata bercahaya. Wa fi sam'i nuran, dan pada pendengaranku, dan dalam pendengaran atau pada pendengaranku nuran juga cahaya. Jadi paham itu Bu, kita berdoa kepada Allah semoga yang utama hati kita senantiasa bercahaya. Bercahaya itu maksudnya senantiasa menuju ke kebaikan, ke kebenaran. Itu namanya hati kita bercahaya. Kemudian penglihatan mata kita juga bercahaya, dalam arti kata mata kita mau melihat yang benar, yang baik, tidak melihat yang salah. Nah, jadi bercahaya mata kita. Demikian juga pendengaran kita juga bercahaya. Maksudnya telinga kita ini mau mendengar kebaikan, kebenaran, nasihat. Nah, itu maksudnya. Berikutnya adalah wa an yamini nuran, dan dari sebelah kananku juga cahaya. Nah, dan disebut oleh Rasulullah sebelah kiri, berarti terikut sebelah kanan dan kiri bercahaya dia. Senantiasa dari samping kanan, dari samping kiri menuju kepada kebaikan, kebenaran, ya, dalam hidayah Allah. Berikutnya adalah wa fi khalqi nuran. Enggak ada pinnya, langsung wa khalqi nuran, dan dari belakangku cahaya. Jadi kalau amami depan, dari depanku. Nah, ini Rasulullah menyebutkan khalqi saja. Wa khalqi nuran, dan di belakangku juga cahaya. Maksudnya depan, belakang cahaya. Walaupun tidak disebutkan depannya. Nah, jadi depan kita, belakang kita senantiasa menuju kepada kebaikan, kebenaran, amal soleh, amal ibadah. Wapi asopi norak, dan urat nadiku juga bercahaya. Nah, jadi kita ini dalam tubuh kita ini berapa banyaknya urat nadi kita? Tempat lalunya darah, gitu ya, urat-urat saraf, gitu, nurun, bercahaya. Nah, jadi kalau berarti sudah menjadi segar urat nadi kita, kan, urat saraf kita, kita akan bersemangat. Tentu maksudnya adalah untuk kebaikan, kebenaran. Berikutnya adalah wapilahmi nurun, dan pada dagingku juga bercahaya. Jadi daging kita yang di luarnya melekat kulit, kemudian daging melekat di tulang, itu otot-otot kita bercahaya. Kita minta kepada Allah bercahaya ya. Nah, jadi kalau ada hubungannya dengan
hadis yang lain bahwa surga tidak akan menerima daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram. Baik. Itu kita percaya. Jadi senantiasa kita tumbuh daging kita itu dari makanan minuman yang halal. Percaya. Wapidami nurah. Jadi kalau tadi daging percaya, sekarang wapidami nurah. Dan pada atau di dalam darahku nuron juga percaya. Nah, di darah kita ini dia bersinar, percaya, dalam arti kata senantiasa kita menuju kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh. Wapi sa'ri nurah, dan pada rambutku nuron juga bercahaya. Nah, jadi sampai ke rambut itu ya, dia bercahaya. Nah, bercahaya maksudnya bukan berarti apa kilat-kilat apa namanya, tapi rambut kita itu dalam arti kata berkilat. Dia apa ibu? Kalau masih muda hitam berkilat, kalau kita lah tua putih rambut kita lah berubah. Tapi kita sadar bahwa dengan rambut yang walaupun sudah berubah itu bu, bahwa kita diberikan Allah lanjut usia kita, panjang umur kita, lewat 40 berapa lewatnya. Rambut kita memberi petunjuk kepada kita, mengingatkan kita bahwa oh rupanya lah tua. Karena itu kita pernah mendengar pengajian, jangan sampai rambut dicolok. Kenapa ibu? Biarkan saja, walaupun putih dia semuanya biar. Kalau ibu tentu tertutup kan dengan hijab ibu. Kalau kami bapak tidak usah lagai ingin muda pak, biarkan aja. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa oh rambut ambo dah putih, alhamdulillah. Berarti Allah peringatkan kita sudah lanjut usia, jangan disia-siakan usia kita itu berapa sisa. Kemudian terakhir wapi basari nuron, dan pada kulitku kata Rasulullah nuron bercahaya. Jadi kulit kita nih ibu, apakah kulit kita putih, kulit kuning, ataupun dia sawo matang seperti kita ini, atau kulit hitam seperti Afrika, atau kulit warna gitu ya, bercahaya, dalam arti kata senantiasa mengacu kepada kebaikan, kebenaran, bawa ibadah, bawa beramal soleh. Justru itu maksudnya tentu tidak akan bercahaya kulit kita itu kalau mesti ditutup aurat tapi terbuka aurat. Maka penglihatan manusia mungkin bercahaya dia, karena mungkin badaknya mungkin 12 lapis mungkin, tapi di sisi Allah tidak bercahaya, tertutup karena terbuka aurat ya. Jadi kita jaga aurat kita. Kalau ibu-ibu yang boleh keluar itu kan cuma wajah dan 2 telapak tangan. Kalau kami bapak-bapak, aurat kami adalah antara pusat sampai lutut. Karena itu pak, bagi kita yang suka olahraga pak, untuk laki-laki kan, jangan sampai pakai celana pendek pak, setengah paut, tertutup cahaya kulit kita itu, karena Allah murkai. Jadi walaupun olahraga kita, tapi pakailah pakaian yang menutup aurat, tertutup sampai bawah lutut kita ya. Ini nanti insya Allah dikopingkan dosa kita. Kita lanjut dulu ya. Kemudian pengajian kita tadi adalah 5 macam prinsip hidup. Ini menurut Qala ahli tafsir Fahrul Razi, yang dikatakan seorang ulama tafsir atau ahli tafsir yang bernama Fahrul Razi. Nah, 5 macam tua popo.
Yang pertama kata beliau, utlubil izzah bit tawadu la bil ma. Tuntutlah, carilah kemuliaan itu dalam tawadu. Arti tawadu tentu sudah tahu Bapak ya, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Nah, jadi walaupun kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang kaya, Pak Ibu, menjadi seorang ilmuwan, ya, seorang yang tinggi ilmunya, siapapun, menjadi seorang ganteng, seorang cantik, Pak Ibu, tapi tawaduk jangan lupa, rendah hati. Ya. Betapa Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Nabi itu junjungan sekalian Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita kenal Nabi dan Rasul 25 orang, nah, sebetulnya Nabi dan Rasul itu banyaknya 313 orang. Tapi yang wajib kita kenal 10 orang. 25 orang, maaf, 25 orang. Nah, maka beliau komandannya itu. Nah, Sayyidul, junjungan. Alam ini, al-alam kullu ma siwallah, yang disebut alam selain dari Allah, beliau komandannya Pak. Nah, tapi beliau tidak pernah sombong Pak Ibu. Beliau tawadu, rendah hati, ya. Ini yang kita pasti tiru Pak. Tidak ada yang tinggi dari Rasulullah SAW, kita manusia ini. Tapi beliau tawadu, kita tiru lah itu. Nah, jangan sampai kita memperturutkan sombong, angkuh, tinggi hati, jangan. Tapi tawadu. Nah, ketika kita bisa mengamalkan itu, maka berarti kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin pernah kita dengar atau mungkin sering-sering orang menyebut, nggak enak berkawan dengan si A, sombong. Ada pernah dengar Bapak? Kena sombong dia. Tapi sebaliknya ada yang mengatakan, nih lamanya berkawan dengan si A. Sekali bersuara baru Rasulullah akrab lama berkawan. Nah, itu yang kena tawadu. Jadi terangkat harkat martabat kita, kemuliaan diberikan Allah untuk orang tawadu. Sebaliknya orang yang sombong, maka akan dimurkai Allah. Manusia pun tidak suka kepada orang sombong. Kalau seorang kaya misalnya, dusana awak misalnya kayo, tapi sombong, yang kecewa kayo seorang saya mau tidak keminta, itu Pak. Nah, itu kena sombong dia. Nah, jadi tawadu. La fil mal, tidak pada harta. Jadi artinya kemuliaan itu bukan di harta tempatnya. Banyak pun harta, tapi kalau kita tinggi hati, sombong, maka tidak akan mendapat kemuliaan dari Allah. Kemudian orang pun menjauh dari kita, karena kita angkuh, takabur atau sombong. Mari kita amalkan ini Pak Ibu, senantiasa tawadu. Apa arti tawadu tadi? Rendah hati. Kalau kita baca kisah Maulid Nabi, nanti dia dalam mulai, yaitu di antara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menunjukkan beliau adalah rendah hati, wa yajlisu ma'ahu. Rasulullah suka duduk-duduk bersama mereka orang-orang miskin Pak, orang-orang bangsa. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tinggi hati, tidak takabur, tapi tawadu. Diceritakan pada satu kali peperangan, Rasulullah SAW menyaksikan para sahabat mendapi kambing, ya untuk gulai lah ketika itu.
Rasulullah ikut Pak Ibu. Apa? Ikut bekerja. Nah, itu. Kok pakai kayu lah, misalnya kalau seperti awak aku pakai kayu kan, apa-apa. Kecil para sahabat, ya Rasulullah, tidak usahlah engkau ikut kerja, duduk-duduk sajalah senang-senang, biarlah kami aja. Jawab Rasulullah SAW, aku tidak sampai hati melihat kalian bekerja sementara mau duduk-duduk saya. Itu Pak. Betapa hebatnya kan Rasulullah kawan. Itu yang pertama. Tawaduk, ya. Yang kedua, utlubil ghina bil qanaah la bil kasrah. Carilah, tuntutlah kekayaan itu bil qanaah, dalam qanaah, tidak dalam yang banyak. Nah, apa maksudnya ini Pak Ibu? Kalau kita bersifat qanaah, Pak Ibu, qanaah itu artinya, kalau menurut bahasanya qanaah itu mudah cukup. Tapi kalau diturut arti itu tidak bisa kita banyak beramal ya Pak. Nah, kalau mudah cukup saja, alah mah nggak dapat segantang bareh. Kalau cukup mau untuk 3 hari adalah tuh lo selek. Bilo kita ke masyarakat, bilo kita ke masyarakat, bilo kita kapai menunaikan rukun Islam kelima. Nah, maka kata seseorang ulama yang bernama Sahal, qanaah itu yaitu usaha kita manusia semaksimal mungkin yang hasilnya diberikan Allah, kita manusia tidak bisa berubah. Nah, itu arti qanaah. Jadi artinya nan qanaah kok Ibu, kita lalu usaha semaksimalnya hari Tuhan. Nah, dapat labo misalnya 200.000. Nah, rasa-rasanya menurut kebutuhan kita 200.000 itu belum cukup lagi. Nah, tapi ini yang perlu qanaah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu dapat, tapi lah maksimal bau sawah itu. Yang hasilnya itu tentu Allah yang memberikan. Kita manusia tidak bisa merubahnya. Itu rezeki kita hari ini. Nah, maka qanaah kita. Insya Allah kalau kita bersifat qanaah, maka akan damailah dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga akan mendapat kedamaian, ketentraman. Tapi kalau tidak bersifat qanaah, Pak Ibu, ya, tidak bersyukur puncaknya, maka tidak akan mendapat kedamaian. Misalnya sebagai contoh, misalnya seorang bapak pulang dari Bekarajo, dari Benggaleh lah misalnya, atau apa, yang kerja yang halal. Terus sampai di rumah ibu bertanya, berapa putih ini dah? 200.000 kata Pak. Itu laku gak lewat. Atau laponya 5 cukup pada 200.000. Kebutuhan kita 300.000. Anda mau tahu Pak? Semalam malam hari mesti udah usahawan 300.000. Hebat. Apa aja kira itu Pak? Bapak lah berusaha sejak dari pagi tadi, mungkin sudah subuh langsung pagi sampai malam baru pulang. Ibu di rumah di kelas ibu. Itu namanya tidak qanaah Ibu. Jadi mungkin hari itu yaitu rezeki diberikan Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dah dapat rezeki awak meskipun tidak cukup. Mudah-mudahan besok bisa tertutupi kekurangan. Begitu Pak Ibu. Iringi dengan ibadah, dengan tahajud, dengan sholat duha, mohon kepada Allah. Dibukakanlah pintu rezeki kita, dimudahkanlah rezeki kita. Itu Pak Ibu orang yang qanaah. Jadi orang yang tidak bisa bersifat qanaah, tidak bisa bersyukur ya Pak Ibu.
Ya itu. Banyak dia nggak bisa bersyukur, malah sombong, apalagi sedikit. Baik. Nah, jadi perlu qanaah. Nah, jadi orang yang qanaah itu berarti orang yang kaya. Menurut beliau seorang ulama besar Fakhrul Razi ahli tafsir. Jadi mari kita pakai sifat qanaah, sedikit bersyukur kepada Allah, lebih banyak lagi lebih bersyukur, lebih banyak lagi lebih bersyukur. Nah, kembali kita mengulang arti syukur, Bapak Ibu. Jangan lupa. Yang syukur itu kalau bahasa kan terima kasih, Bapak Ibu, kepada Allah yang telah bagi rezeki, kepada orang terima kasih dalam membantu, dalam menolong kita. Tapi syukur dalam definisinya adalah asyukru, syukur itu sorpul abdi jami'a ma an'ama Allahu ilaihi ila ma khalaqa li ajli. Nah, itu definisi syukur. Bahasa awaknya secara mudah kita terjemahkan adalah syukur itu seseorang yang mampu memanfaatkan segala nikmat yang diberikan Allah untuk taat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur itu adalah seseorang hamba atau kita ini mampu memanfaatkan segala nikmat yang diberikan Allah untuk taat kepada Allah. Itulah syukur, kan? Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk beramal soleh, beribadah, termasuk mencari nafkah, itu kan ibadah itu. Allah beri kita Bapak Ibu para jamaah rezeki, bersyukur kepada Allah. Kalau sudah sampai saatnya artinya bisa berzakat, bayarkan zakatnya, berarti tanda syukur kepada Allah. Kalau tidak ya berinfak berapa mampu kita. Kalau sudah sampai saatnya kita mampu untuk pergi haji, rukun Islam kelima, alhamdulillah tunaikan. Atau misalnya paling tidak umrah, misalnya tunaikan. Itu tanda kita bersyukur. Kita lanjut yang ketiga. Waqlubil amna fil jannah la fid dunya. Kata Fakhrul Razi, carilah keamanan, ketentraman yang abadi di surga, tidak di dunia. Jadi apa tidak perlu dunia? Perlu, Bapak Ibu. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita petik hasilnya di akhirat. Jadi dunia perlu, Bapak Ibu, jenjang kita untuk sampai kita bahagia di akhirat. Tentram, aman, abadi, kekal abadi di akhirat dengan di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi dunia perlu, kita bisa hidup dengan tentram walaupun sederhana, Bapak Ibu, dengan mendapat keberkatan dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa beribadah, beramal soleh, nanti kita insya Allah masuk surga sesuai janji Allah. Yang sebenar-benar keamanan, ketentraman itu adalah di surga. Baca surah Az-Zumar ayat 71 sampai 75. Antara lain, panikma ajrul amilin. Surga itu kata Allah, wahai hamba-hambaku, senikmat-nikmat ajrul, balasan amilin, orang yang beramal soleh. Jadi itu dalilnya bahwa keamanan, ketentraman yang abadi itu tidak di dunia ini, tapi di surga. Tapi jenjangnya di dunia, ya. Jadi bagaimana kira-kira gambarannya, Bapak Ibu, bahwa di surga itu aman, damai, tentram, tidak ada kekurangan di surga itu. Tidak perlu mencari ini di surga. Ibu-ibu tidak perlu bertanak menyembelih, tidak perlu beli kue lagi. Tersedia semua. Semuanya tersedia di surga. Jadi itu yang sebenar-benarnya aman, damai, tentram.
Kalau kita baca mengenai hadis-hadis tentang surga itu wah bukan main. Akan menjadi motivasi bagi kita. Mungkin satu saat nanti kita akan baca-baca itu melengkapinya Pak Ibu. Tapi gambarnya itu. Bahwa di surga tidak ada lain istilahnya yang kumuh di surga itu Pak Ibu. Maksudnya biar lahir maupun batin tidak ada yang kumuh di surga. Orang penghuni surga tidak ada yang kumuh lahir batin. Lahiriahnya dalam arti kata ketika di surga itu yaitu tidak ada WC itu kira-kira Pak. Kalau di dunia itu kan betapa indahnya istana, indah WC ya Pak. Nah, betapa mahalnya rumah dibuat, mahal pula WC-nya, canggih pula WC-nya. Di surga tidak ada WC. Nah, kenapa? Karena kalau ada WC berarti ada kotoran di surga. Buai ketek, buai gak ada Pak. Nah, berarti kuda surga Pak, tidak surga apa itu. Jadi kamu apa ini? Yang kita makan, yang kita minum tuh Bapak Ibu, menguap semuanya dari pori-pori kita ini bau minyak kasturi Pak. Harum. Nah, itu yang surga Pak. Mana ada di dunia ya Pak seperti itu kan? Nah, itu yang surga. Jadi sabana damai apa? Batiniahnya Pak Ibu di surga tidak ada yang ada namanya sifat dengki, tidak ada di surga. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, seorang ibu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau apa namanya kami istri punya dua suami, nah itu, punya dua suami, meninggal sadonya, nah itu. Jadi artinya cerai mati, gitu ya, atau lebih misalnya dari dua. Siapa ya Rasulullah bersama kami di surga? Maka kata Rasulullah SAW, bersama kalian adalah suami kalian yang paling hebat akhlaknya. Jadi akhlak dari perangai. Jadi kalau misalnya ada suami dua orang, misalnya kan, ada cerai mati keduanya, tapi seorang itu pemberang marah, palak tangan, emosional, misalnya Pak, anak seorang lain. Amuh diajak saling pengertian, lembu diajak damai-damai. Itu yang pemberang tadi minggir, tidak bisa bersama, ya? Begitu disuka. Demikian juga ibu. Kalau misalnya kami bapak misalnya punya istri dua orang misalnya, apakah sekaligus atau misalnya meninggal seorang lalu nikah lagi dengan seorang lain, sama-sama surga. Apa ada cemburu satu sama lain, dua bini tadi di surga? Tidak ada cemburu Pak. Nah, jadi bersih lahiriah batiniah. Itu yang surga Bapak ya. Ada seniat awak untuk masuk surga Bapak. Ada seniat awak. Itulah ya. Nah, alhamdulillah. Yang kapek. Utlubir rohata fil kilah la fil kasrah. Kata para rasul. Carilah rohah itu artinya istirahat. Ya. Pilkilah dalam sedikit, lapil kasrah tidak dalam yang banyak. Kita terjemahkan ya Pak Ibu. Misalnya lalok lah misalnya Pak Ibu yang ambo rasakan Pak, kombo merasakan, mungkin Bapak Ibu juga gitu. Mana rancak? Lalu kita cuman 10 menit bisa lalu, tapi yobana lalu, yobana lalu 10 menit, sehingga ketika bangun segar, otak kita juga jernih, ya subhanallah. Daripada lalu misalnya 6 jam, tapi balik kiri, balik kanan, misalnya kadang lalu dan jago, mana rancak Pak Ibu? Lebih baik 10 menit daripada lalu 6 jam tapi enggak sabana lalu. Jadi dalam sedikit tuh kita berbana istirahat. Diberikan Allah nikmat dalam waktu kita lalu 10 menit tuh yo bana istirahat. Itu nan sawana istirahat. Tidak dalam banyak. Syukur-syukur kalau kecek dokter kan kalau ada tua-tua kok Ibu kan lalu itu kan tidak boleh kurang dari 8 jam lah Ibu.
tidak boleh kurang dari 8 jam. Tapi yang sebenarnya tenang, apa? Syukur alhamdulillah kalau ini bisa banyak. Itu juga dari segi apa namanya Allah beri kepada misalnya rezeki kepada kita. Seketek misalnya, secukupnya gitu ya. Tapi yang secukupnya itu membawa keberkatan bagi kita, membawa ketenangan. Nah itu, itulah yang insya Allah dalam berkat, dalam arti kata berkat itu kan istilahnya kan abstrak, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat keberkatan, tapi bisa dirasakan. Itu berkat. Misalnya kita makan, misalnya makan ya seperlunya. Berkat dalam arti kata terasa kenyang, terasa nyaman, perut kita, badan kita segar. Itu yang berkat Bapak Ibu. Nah ini. Jadi walaupun sedikit ya kita makan, tapi membawa keberkatan, kenyang kita. Itu ya namanya kan membawa kita roha, istirahat gitu. Bisa istirahat kita dengan tenang. Kalaupun banyak, tapi tidak bisa mendapatkan roha itu. Kesenangan, makan banyak-banyak aja, itu 2 piring sudah makan karena kekenyangan, banyak mangok. Nah, itu tidak akan mendapat rahat, ya, kesenangan. Ya. Jadi KCA Pororozi biarpun seketek itu kira-kira tapi mendapat kesenangan bagi kita, ketenangan. Ya. Jadi intinya adalah halal. Makan kita halal, minuman halal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, utlib manfaatal ilmi fil amal la fil riwayat. Carilah manfaat ilmu itu dalam beramal, tidak hanya cerita-cerita. Jadi makanya ambo himbau Pak Ibu, mari kita amalkan ini. Kita sudah punya ilmu, amalkan Pak Ibu. Jangan sampai kita hanya bisa mengetahui atau bercerita saja tapi tidak mengamalkan. Contohnya misalnya, kalau sholat 5 waktu aja itu kan kewajiban. Allah tahu bahwa kecek Rasulullah SAW sesudah sholat 5 waktu itu, ya, sholat yang paling afdal adalah sholat malam atau tahajud. Allah tahu, amalkan Pak. Nah itu. Oh sholat duha, ya, walaupun 2 rakaat saja misalnya kan, amalkan kalau sudah sahur kita. Nah itu namanya kita mencari manfaat ilmu dalam beramal. Kita amalkan, bukan hanya cerita-cerita. Tahu kita bahwa oh sholat tahajud, nah, paling afdal sesudah sholat wajib, ya. Nah sholat duha, hikmahnya adalah semoga Allah membukakan pintu rezeki kita. Kalau masih di langit diturunkan Allah, kalau masih dalam bumi mohon dikeluarkan, kalau masih jauh tolong dekatkan, kalau ada deket tolong sampaikan. Itu Pak, ya, diamalkan. Nah itu. Jadi inilah Bapak Ibu para jemaah, kadang-kadang kita dalam mengamalkan ini berat, ya. Tapi inilah yang harus kita mulai, kita amalkan, ya. Yang berat itu Bapak Ibu kan kalau belum lazim ya Pak. Kalau sudah lazim, insya Allah tidak berat. Ya. Kalau wajib, kalau sudah lazim, istiqomah, Anda berat, malah jadi kebutuhan. Tidak sama Rasulnya kalau tidak sholat ya? Sholat waktu kan? Nah, misalnya kita lazim sholat duha, misalnya, walaupun berapa bisanya kan, bisa 2 rakaat paling kurang atau berapa? 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau sampai 12 rakaat. Kalau lazim, rasa tidak senang awak kalau tidak dilakukan itu dong. Satu hari, lupa sholat duha karena kesibukan misalnya. Rasa kurang, rasa boyak apa? Karena kita tidak melakukan ibadah yang sudah lazim. Jadi malaki lazim Bapak Ibu, itu yang mesti kita mulai, kita lawan ya kemalasan kita itu sehingga dia menjadi lazim. Masuk Pak. Hampir, langsung. Jadi itu 5 macam Bapak Ibu ya kaji kita malam ini. Ambulan. Pertama, carilah kemuliaan dalam tawaduk, rendah hati. Berarti jauhkan sombong, egois, itu. Angkuh, ya.
Yang kedua, cari kekayaan itu dalam qanaah. Dalam arti kata, walaupun seketek tetap bersyukur. Oh, lebih banyak lebih bersyukur, lebih banyak lagi lebih bersyukur. Maka itu kaya berarti kita. Daripada banyak tapi tidak bersyukur. Yang ketiga, carilah keamanan abadi itu di surga. Di dunia ini perlu, tapi jadikan jenjang untuk aman yang abadi, tentram abadi di surga. Yang keempat, carilah kesenangan, dalam sedikit, tidak dalam banyak. Syukur banyak, itu ya. Itu artinya. Walaupun sedikit, tapi membawa ketenangan kita, kesenangan. Nah itu. Apalagi kalau banyak, kalau bisa. Jangan banyak tapi tidak membawa kesenangan. Ada. Kemudian yang kelima, carilah manfaat ilmu dalam beramal. Jangan cerita-cerita saja, jangan tahu saja. Awak dah tahu itu ini tapi tidak beramal. Itu berarti manfaatnya tidak kita dapatkan. Para jemaah, itu 5 macam apa tadi? Prinsip hidup kata Fakhrul Razi, seorang ahli tafsir. Dan terakhir sebagai penutup, ambo ingin sumbang saran, tapi mohon maaf ambo, itu bukan artinya apa ya, tapi dalam agama kan dalam surat Al-Asr itu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haq, kita saling berusia, berpesan, mengingatkan dalam kebenaran. Bapak ya, Ibu. Ad-dinun nasihat, kata Rasulullah. Dalam agama ini saling memberikan nasihat. Jadi seketek tapi mungkin berlalu deh Pak. Itu Pak Ketua. Bapak Pengurus. Masjid kita sudah bagus, sampai ke WC-nya melihat sudah hebat, ya kan? Nah, tapi ada yang perlu aku sarankan. Nampaknya orang awak kok Pak Ibu masih perlu banyak diberi peringatan. Oke. Mau cari tadi di tempat buang hajat tuh, bersera, potong rokok, kan? Siapa ini yang punya kerja? Orang, tentu kan ya Pak Bapak, kok tampil Bapak ya. Yang perokok, ahli hisab, ketika sambil buang hajat, merokoknya tadi jo, wah. Nah, itu kan sebetulnya suatu yang tidak bagus itu. Sambil buang hajat, rokok disoknyok, ya kan? Nah, kenapa ada di luar itu? Jadi yang menyangkut dengan kemakmuran masjid kita, tinggal puntung aja campakkan situ. Nanti buang hajat lagi, besok lagi campakkan situ. Itu orang apa? Ya, tidak sadonya, tapi makanya perlu peringatkan. Jadi saran di situ perlu di Pak Bendara mengeluarkan uang kas sedikit, dibeli kotak sampah depak yang kecil, bikin merek di situ, tempat sampah. Supaya tahu orang yang sambil buang hajat tadi, besok jo, lebih tempat buang sampah. Dibikin pula itu di dinding tuh, buang sampah di tempatnya. Itu orang awak Pak Ibu, mohon maaf ya. Kemarin aku cerita seketek bukan ria ya. Kebetulan ada langkah dari Allah dari Batam sampai ke Menakan. Jalan ke Singapura hari Rabu tanggal 31 petang. Jadi aku perhatikanlah, ini pelajaran dulu bagi kita umat Islam ya. Yang di Singapura itu kabarnya ya mungkin tidak sebanyak kita Islamnya mungkin ya. Jadi memperhatikan di situ mereka betul-betul disiplin Islam itu mereka pakai. Walaupun banyak yang tidak Islam ya gabungan di situ macam-macam manusianya tuh, tapi disiplin Islam dipakainya apa tuh kebersihan. Jadi satu kali ketika di situ mau jalan-jalan di tempat rekreasi dong. Duduk loh, kita mau jauh menekan tadi, jorong rumah. Duduk loh. Jadi dalam tas kok ada ayam kuah, ada kue dibawa tadi dari Batam. Kau minum. Kalau minum tidak masalah kan? Kita mau kau makan kue kok makan. Tidak boleh mak. Mereka mau makan sembarangan situ.
Mesti ke Tampek itu adalah stadion tuh, ada kursi-kursi itu. Ayo. Kalau mau pesan kopi kan misalnya pesan ke kedai pan mau kono. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan. Apalagi seperti anak. Ada makan kacang, campur azai kulit. Ada cerita di situ Pak. Ya. Ya. Jadi kalau nyebrang misalnya di lampu merah, iya mana ditunggu hijau lampunya, ada zebra cross tuh, baru nyebrang sama-sama. Dan auto Honda, ia berhenti. Dihormatinya orang akan nyebrang. Tapi jangan coba-coba sebaliknya. Ketika lampu merah, artinya ndak hak awak nyebrang lain, anu antaknya dia betul jadi ndak mau tahu dah. Oleh itu haknya, awak yang salah. Nah, kami sholat di Masjid Al-Falah tuh di plaza, di lingkungan plaza itu ada masjid yang rancak Al-Falah. Nah, di situ tidak ada merek rusak, merek peringatan buang sampah di tempatnya tidak ada. Karena di situ tidak perlu peringatan. Manusianya mengerti, ya itu mau disiplin. Jadi dari masjid itu untuk nyebrang ke tempat apa namanya menunggu taksi, kan tidak itu sebenarnya lurus ya. Tapi tidak boleh. Nyebrang karena tidak ada zebra cross di situ, bukan penyeberangan. Tapi tidak baik ke tempat lampu merah kan, berjalan agak jauh. Nah, ketika lampu hijau baru nyebrang zebra cross. Nah, kalau kita nyetop taksi, misalnya, ingin cepat, misalnya, tidak akan dilayani sebelum di tempat ruang tunggu. Ada tampeknya khusus. Nah, begitulah Pak. Kan disiplin Islam coba. Nah, dilambangkan di sholat. Nah, itulah kira-kira Ibu. Jadi itu saran Bapak Ketua, Ustaz ya, supaya masjid kita makmur, bersih, indah kan. Anda tuh kalau yang merokok sambil buang hajat tadi, nyo tahu Pak. Berarti untuk rokok buang kemudian. Pak itu demikianlah waktu kita sudah masuk. Apa yang mau sampaikan tadi bisa dipahami Pak Ibu? Alhamdulillah. Nanti doa tadi tolong Ustaz kita membacakan dan kita ikuti nanti, semoga kita dapat kita baca dengan lurus. Kalau intisarinya adalah kalau tidak bisa hafal apa namanya bahasa Arabnya itu, yang bahasa Indonesia itu boleh juga. Baik Ibu, kita tutup Pak Ibu. Ampun lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.